Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan-Nya yang terus meneguhkan kita melewati hari-hari kita untuk menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Ada yang sakit, sehat, bahkan sampai hari ini masih menjalani pergumulan dampak dari sakit yang dialami. Namun kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan itu selalu ada, selalu memberkati, meneguhkan. Untuk itu, biarlah segala pujian, segala syukur itu kita kembalikan hanya bagi Dia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan untuk semua, untuk para dosen yang telah memberi diri, memberi waktu, tenaga untuk mendukung seluruh kegiatan di dalam semester yang sudah berlalu dan juga ambil bagian dalam tanggung jawab yang sama di semester ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berlimpah. Demikian juga seluruh mahasiswa-mahasiswi yang kami tahu punya semangat yang sangat tinggi. Bagi mahasiswa yang sudah datang di Jakarta untuk mengikuti kegiatan akademik di semester ini, terima kasih untuk upaya yang sudah saudara lakukan sehingga ada di tempat ini. Sekalipun kita masih tetap menghadapi pekerjaan besar berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir, secara khusus di ibu kota Jakarta. Karena itu kami tetap menghimbau dan mengingatkan semua untuk bertanggung jawab menjaga kesehatan masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, nah jadi di bawah itu sudah ada barcode, QR barcode. Silahkan kalau masuk ke lingkungan STT Jeffrey Jakarta, silahkan di-scan. Itu tidak menjamin saudara tidak kena, ya. Jangan pikir karena sudah scan Anda tidak kena, bukan. Itu tidak ada hubungannya. Itu hanya membantu pelacakan aktivitas semua. Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mengetahui kalau seandainya ada apa-apa, gampang dilacaknya, dia ada di mana dan kira-kira siapa-siapa yang perlu dipantau, gitu ya. Nah, karena itu mohon dengan penuh kasih ketika saudara masuk ke lingkungan kampus, scan itu barang di kaca di depan. Ya. Scan, karena itu semua harus punya aplikasi Peduli Lindungi, gitu ya. Jadi kalau di-scan dengan barcode bank nggak akan masuk dia. Ya, harus pakai barcode Peduli Kasih, gitu ya. Nah, jadi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Kalau Peduli Kasih kita harus kirim ke sana, gitu ya. Terima kasih. Ya. Nah, jadi mohon kerjasama semua sehingga hal ini bisa terkontrol dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada semester ini kita masih akan menggumuli tema sama karena sudah diprogramkan untuk tema tahunan, semester ganjil dan semester genap. Jadi tema semester ganjil tahun lalu juga akan menjadi tema besar yang akan kita gali, kita akan kupas. Tentu ada banyak pengetahuan-pengetahuan baru, berkat-berkat yang Tuhan siapkan melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah dijadwalkan oleh bagian pelayanan untuk meneguhkan saudara dan saya memahami, merenungkan kebaikan Tuhan di bawah tema peran leaderpreneur dalam upaya menjawab tantangan disrupsi peradaban abad 21. Nanti akan dikupas tuntas baik di ibadah-ibadah chapel pada hari
Senin juga dalam persekutuan doa yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Kiranya Tuhan memberkati dan meneguhkan kita. Pada hari ini saya akan membawa kita merenungkan kebaikan Tuhan dengan mengajak kita melihat satu bagian kebenaran firman yang terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, seorang hamba Tuhan yang masih muda kala itu, gitu ya. 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Marilah kita mengarahkan perhatian kita kepada kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membaca seluruh bagian firman ini. Silakan Bapak Ibu mengikutinya, menyimak Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada sore hari ini dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu jadilah pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam iman
dan pengajaran. Jadilah pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam iman dan pengajaran. Kebenaran firman Tuhan di akhir bagian yang saya simpulkan tadi, saya baca tadi, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan di dalam hidup ini akan dilihat, akan berdampak kepada orang lain. Anda suka ataupun tidak, itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena itu Paulus katakan mengingatkan Timotius dalam pelayanannya kala itu, ya, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu, engkau sendiri, menolong engkau, menjaga engkau, memproteksi engkau dari hal-hal jahat yang ada di sekitarmu, dan dikatakan semua orang yang mendengarkan engkau. Betapa berat tanggung jawab kalau begitu. Karena bukan hanya berbicara konsekuensi bagi engkau, bagi dirimu sendiri. Semangat itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarmu. Kira-kira itulah yang Paulus ingin sampaikan kepada Timotius. Karena itu engkau Timotius yang masih muda, perhatikanlah semua ajaranku. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan, sehingga tidak seorang pun dapat merendahkan engkau sekalipun engkau masih muda. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam iman dan pengajaran, bukanlah hal yang mudah. Sekali lagi, menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam iman dan pengajaran, bukanlah satu hal yang mudah. Mengapa? Karena melalui sebuah proses yang bisa menyakitkan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam pelantikan mahasiswa baru. Untuk menghasilkan seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Kristus yang baik, ia akan dikupas habis. Ada hal-hal yang menjadi kebiasaannya, menjadi hobinya, menjadi kesukaannya, harus dilepaskan. Pengalaman saudara ketika diwawancarai oleh beberapa dosen ketika Anda pertama masuk ke STT Jeffrey Jakarta, pasti akan ditanya banyak hal. Apa yang menjadi hobimu? Ceritakan pengalaman masa lalumu, kehidupanmu bagaimana, percintaanmu bagaimana. Semua akan dikupas tuntas di sana. Mengapa? Karena ini adalah awal yang pertama yang harus saudara dan saya alami. Kebiasaan lepas kebiasaan yang bisa membawa engkau ke dalam masalah, itu harus dituntaskan terlebih dahulu. Karena untuk menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam iman dan pengajaran, ia harus menyelesaikan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan Timotius bahwa akan ada hal-hal yang sudah kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Akan muncul roh-roh penyesat, akan ada yang berpaling kepada hal-hal yang bisa menyenangkan atau hanya menyenangkan keinginan-keinginan dirinya, lebih memberikan telinganya untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat secara iman. Akan muncul pendusta-pendusta yang akan melemahkan banyak orang. Bahkan mereka yang sudah mengenal kebenaran akan digiring
untuk menjadi tidak mengenal kebenaran. Itulah gambaran dari sekian banyak hal yang Paulus ingin sampaikan kepada Timotius, yang akan menjadi pekerjaan besar yang akan ia hadapi. Tapi Paulus mengingatkan Timotius, semua itu harus dimulai dari satu titik, yaitu dirimu. Engkau harus berproses untuk menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, menjadi pelayan Kristus yang terdidik dalam pokok iman dan pengajaran yang sehat. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan viralnya sebuah ajaran baru gitu ya, bidat dalam kekristenan. Muncul gereja Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ada yang belum dengar? Ayo jujur. Jangan pura-pura. Padahal dia lagi bingung itu. Apa itu yang Pak Ketua sampaikan itu gitu ya. Daripada malu dikatakan tidak tahu, dia pura-pura tahu gitu. Semua sudah tahu? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Harap semua betul sudah tahu. Supaya setelah tahu, saudara bisa memproteksi diri, mengajarkan yang benar. Ya. Ajaran ini kalau saudara coba cari di mesin pelacak, ya, internet, informasi, bahkan kitabnya itu saudara bisa download. Mereka tidak pelit-pelit dengan bahannya gitu ya. Mereka kalau bisa kasih gratis, cuma-cuma dikirim kepada Anda, dia akan lakukan itu. Ya. Anda bisa cari itu, dapatkan, download. Tentu bukan untuk saudara imani dan lakukan. Tapi untuk pelajari, perlu ya. Perlu. Saudara tidak bisa menghadang mereka kalau saudara tidak memahami cara berpikir mereka. Gitu. Saya juga sudah dapatkan downloadnya dan saya coba baca karena ada ribuan halaman, banyak, gitu ya. Jadi kalau saudara sudah download, jangan lupa kerjakan PR-nya, ya. Nanti jangan alasan, Pak, karena saya disuruh membaca, maka saya fokus untuk baca kitabnya dan saya tidak kerjakan PR. Bukan itu maksud saya. Ya, PR tetap PR, pekerjaan harus tetap dikerjakan. Nah, ajaran ini meresahkan gereja Tuhan, meresahkan saudara dan saya hari ini. Ini merupakan penyimpangan pengajaran yang sangat melemahkan kesaksian gereja. Ada banyak orang, dia sudah masuk ke daerah-daerah, di pedalaman Papua, di pedalaman Kalimantan. Dia sudah ada, mungkin di sekitar kita pun dia sudah masuk. Ya. Karena mereka begitu militan untuk mengajarkan ajaran-ajaran mereka. Sasaran-sasaran yang mereka sedang intai adalah orang-orang percaya yang lemah secara iman. Karena itu, tidak ada pilihan lain. Semua warga gereja, termasuk saudara dan saya, harus terdidik di dalam iman. Harus sungguh bertekun di dalam pengajaran yang benar. Inilah yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Karena terjadi dekadensi moral yang begitu kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat kala itu. Adanya ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Mereka sudah mengajarkan hal-hal yang sekedar menyenangkan telinga, gitu ya. Menyenangkan hati. Cilakanya, ada banyak gereja yang seperti itu. Suka dengan kalau pengkhotbah yang lucu gitu ya. Saya bicara dengan rekan-rekan di daerah, karena saya tahu mereka sering undang Mongol stres.
Ya, Mongol stres. Saya bilang maaf, bukan saya iri karena saya nggak pernah Anda undang ke sana. Jangan salah. Tapi saya sangat mengkritisi itu. Anda sudah buang uang banyak-banyak, kumpul uang susah-susah, kemudian hanya untuk apa? Cekakak-cekikik, mendengarkan yang aneh-aneh. Pengalaman-pengalaman yang lucu. Bahkan gereja mengakomodir kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Pertanyaan saya, sampai kapan kita bisa menguatkan jemaat? Memang ada hal-hal pengajaran yang saya pikir juga membuat kita bisa rileks. Tapi biarlah pengajaran kita itu berangkat, dibangun dari kebenaran firman. Mungkin yang perlu kita kembangkan adalah cara kita mengolahnya, gitu ya. Sekalipun bahannya tetap sama, kangkung dari dulu, tapi kalau dimasak dengan cara yang kreatif, maka dia tetap akan menghasilkan produk yang menyenangkan, gitu ya. Nah, ini PR siapa? PR kita bersama untuk mengembangkan diri, kemampuan kita untuk bisa melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah karakteristik dari seorang pelayan Tuhan, pelayan Kristus Yesus yang baik, yang terdidik dalam soal pokok iman dan juga ajaran yang sehat itu? Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa menginventarisir ada banyak karakteristik itu. Dan kiranya ketika saya menyebut karakter-karakter itu, saudara langsung bercermin. Kita bercermin, saya bercermin. Apakah karakter itu ada di dalam diri saya? Adakah dari sekian banyak karakter itu menjadi kebiasaan di dalam diri saya? Atau itu menjadi sebuah harapan besar yang akan menjadi pekerjaan saudara untuk terus membangun diri di dalam Tuhan. Kita melihat karakter yang pertama di dalam ayat yang ketiga, ya, bahwa seorang pelayan Kristus yang baik, yang terdidik dalam pokok iman dan pengajaran, yang pertama, ia harus mengenal kebenaran atau ajaran yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mencari pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga kita, mencari pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kemauan kita, terlalu gampang, terlalu banyak hari ini. Ya. Sehingga sudah ada daftar pengkhotbah tertentu yang mungkin ini yang boleh kita undang, ini yang tidak boleh kita undang karena dia ini sedikit sangat keras dalam pengajaran. Khotbahnya ini sering menyinggung dosa. Kalau yang ini kita boleh izinkan karena dia sedikit lembut, toleran. Gitu ya. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan berbicara kepada kita, tidak ada pilihan untuk menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, yang terdidik dalam pokok iman, yang hidup di dalam ajaran yang sehat. Ia harus mengenal kebenaran atau ajaran yang sehat itu dengan baik dan benar. Dengan cara apa? Paulus mengingatkan Timotius, engkau harus belajar, engkau harus mengawasi dirimu, mengawasi ajaranmu, bertekun dalam semuanya itu. Bertekun dalam pelajaran. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran yang kita dapatkan itu bukan karena kita mendengar katanya, gitu ya. Artinya hanya karena pengalaman yang kita dengar dari orang lain, maka kita membenarkan pengalaman itu. Kiranya kebenaran yang kita pegang dan kita pahami adalah kebenaran
yang merupakan hasil dari penemuan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Artinya kita mengalami Dia di dalam hidup kita. Jika saudara tidak mengajarkan katanya, tapi saudara sungguh mengajarkan sesuatu yang saudara sudah lihat dan alami bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam ayat 7b dan ayat yang ke-8, saya menyimpulkan bahwa karakter yang kedua adalah terlatih. Seorang pelayan Kristus yang baik, yang terdidik di dalam pokok iman dan dalam pengajarannya, ia harus terlatih. Paulus sering menggunakan beberapa analogi. Dia menggunakan analogi seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani. Dan ada beberapa analogi lain yang ia gunakan, yang menunjukkan bahwa semuanya itu harus melalui proses. Menjadi seorang olahragawan yang baik, dia harus terlatih. Jangan pernah berpikir Anda akan berdiri di podium mengangkat trofi. Kalau saudara hanya kerjanya makan makanan yang membuat Anda tidak menjadi semakin kuat. Kalau Anda hanya berlatih 30 menit, kemudian sisanya itu Anda akan gunakan untuk hal-hal yang kesenangan lainnya. Saya membaca autobiografi beberapa pemain kelas dunia. Saya juga penggemar Ronaldo. Ya. Jadi dulu dia ada di Real Madrid. Saya suka Real Madrid karena dia sudah tidak di situ. Saya tidak suka Real Madrid lagi. Gitulah susahnya kalau orang yang gila dengan orang gitu ya. Jadi kemanapun dia ikut situ. Padahal saya musuh dengan MU itu dulu. Maaf ya yang MU ya. Sejarah hidup saya tidak suka dengan MU. Tapi ketika dia kembali ke MU, mau tidak mau, kita sama-sama merah. Gitu ya. Ronaldo itu dia bisa menjadi seorang pemain yang kelas dunia seperti itu. Jangan pikir dia mudah. Dia berlatih sangat keras. Dia habiskan waktunya berjam-jam untuk apa? Tendang bola. Sehingga tidak heran dia bisa punya presisi tendangan yang sangat akurat. Ya. Atau artis-artis lain itu, atlet-atlet lain. Kenapa mereka bisa sampai seperti begitu? Karena mereka terlatih. Paulus mengingatkan Timotius, kau harus menjadi seorang pelayan pekerja Kristus yang terlatih. Saudara dan saya harus menjadi pelayan Tuhan yang terlatih. Terlatih artinya siap untuk melakukan apa saja. Siap dibentuk, mempelajari apa saja. Kami berharap mahasiswa-mahasiswi STT Jeffrey Jakarta, para lulusannya, ketika pergi melayani, mendapat kredensi tinggi, karena terbukti, terlatih, hebat. Ya, ada Pak Roni di sini, yang akan membantu saudara yang tidak pernah pegang gitar, ya, yang tahu seumur hidup hanya kunci G aja. Jadi nyanyinya dari awal sampai akhir kunci G aja. Nanti bisa belajar kunci-kunci yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, beriman teguh dalam ayat yang ke-10. Seorang pelayan Kristus yang baik terdidik dalam iman dan pengajarannya. Ia harus punya dasar yang kuat. Orang yang punya dasar yang kuat, pegangan yang kuat, kalau dia mau belajar, gitu ya. Ciri orang yang gampang kiri kanan itu karena apa? Itu tadi kembali seperti apa yang saya katakan di awal tadi. Katanya, mendengar saja.
tanpa harus mendalami dan menggali kebenaran itu. Cilaka 12. Paulus mengingatkan Timotius, kau harus menjadi pelayan yang beriman teguh. Kemudian yang keempat, dalam ayat 11 dan ayat 12, karakteristik yang keempat adalah menjadi teladan. Menjadi teladan. Menjadi contoh yang baik. Itu yang saya katakan tadi, Anda siap ataupun tidak, hidupmu akan dilihat. Anda siap atau tidak, nilai-nilai yang kau hidupi akan mempengaruhi orang lain. Kemudian yang kelima, di dalam ayat yang ke-13, saya menyimpulkan karakter yang Paulus tekankan kepada Timotius, yaitu berbicara tentang menjadi seorang pembelajar. Menjadi pembelajar. Orang tua kita, Dr. Yakub Tomatala, selalu mengingatkan kita, jadilah seorang pembelajar seumur hidup. Kiranya semangat itu akan menolong saudara dan saya untuk terus belajar sampai akhir hayat. Seorang hamba Tuhan yang tidak mau belajar, maka dia tidak akan bisa mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Jadi harus belajar, terus mengembangkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-14, yaitu berbicara tentang karakter seorang pelayan Kristus yang baik. Dia harus terus mengobarkan karunia roh yang ada padanya. Kobarkan karunia yang ada padamu. Apa karunia yang Tuhan berikan kepada saudara? Temukan, kembangkan itu. Jangan iri, jangan mau supaya apa yang orang miliki itu yang harus menjadi milikmu. Tapi temukan apa yang ada padamu, karunia yang Tuhan berikan kepadamu, kembangkan itu. Maka di sana saudara akan melihat ada kuasa yang luar biasa. Amin. Acong itu dia bukan multimedia, multi talent. Multi talent. Ada banyak hal, sampai jadi tukang becak pun dia bisa itu. Karena saya lihat dia ada beberapa kali foto gitu ya. Ya. Kembangkan talenta, karunia. Kobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan tunggu 5, jangan tunggu 10. Satu yang ada padamu. Kalau engkau temukan dan kembangkan itu secara maksimal, maka di sana engkau akan melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Amin. Yang berikutnya, wah ini masih banyak ini, ada sekitar 50. Tenang, enggak sampai ya. Yang berikutnya di dalam ayat yang ke-15, karakter yang berikutnya adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran ini berbicara tentang kesepadanan. Yang Paulus katakan, jagalah dirimu dan jagalah ajaranmu. Hidup di dalam kebenaran itu. Ada pepatah yang mengatakan, atau perkataan yang sering kita dengar, Anda harus mengajarkan apa yang Anda hidupi, dan Anda harus menghidupi apa yang Anda ajarkan. Gitu ya. Ajarkan apa yang engkau hidupi. Bagilah berkat yang kau dapatkan di dalam Kristus itu kepada orang lain. Kemudian hidupilah ajaran yang engkau ajarkan itu. Jangan hanya mengajar, tapi engkau tidak hidup di dalam kebenaran itu. Karena itu Paulus katakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kemudian yang terakhir,
Nah, kalau sudah terakhir itu senang itu. Ya. Senang. Yang terakhir, karakteristik yang terakhir. Saya melihat Paulus sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting kepada Timotius. Yaitu menjadi seorang pelayan Kristus yang setia sampai akhir. Jadilah seorang hamba Tuhan yang setia, pemuda yang setia. Ada yang memplesetin setia itu. Apa itu setia? Setiap tikungan ada. Itu tuh Acong yang kasih tahu itu. Bukan ya. Setia itu katanya, itu kepanjangannya setiap tikungan ada gitu ya. Jadi ada di sini, ada di sana, ada di situ. Berhati-hati. Setialah sampai kepada akhir, kepada Tuhanmu, kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Maka engkau akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang Ia siapkan bagi engkau dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, meneguhkan kita menjadi pelayan Kristus, Yesus yang baik, yang terdidik dalam iman dan pengajaran kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk peluang kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mengajarkan kami bagaimana kami bisa menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, yang terdidik dalam iman dan pengajaran yang sehat. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu tanggung jawab kami di tengah-tengah disrupsi peradaban saat ini begitu kuat dan menantang kami. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Kami membutuhkan hikmat-Mu. Karena itu kami menyerahkan diri dan memohon, tolonglah kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami untuk menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.